Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula badhe tanglet pripun prosese menawi tasih tahap pemula tapi nggih masuk teng ajaran niki pun 100% meyakini seyakin-yakinnya. Tapi bagaimana selanjutnya, andai kata ini untuk contoh saya sendiri, maut sudah menjemput misalnya, terus akhirnya nanti apa di alam yang peteng dedet nopo sing teng padang jinglang ngoten mawon. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Man ngarofa nafsahu faqad ngarofa rabbahu. Bagaimana proses kami sebagai pemula untuk mengenal jati diri? Artinya mengenal Allah. Inilah Pak yang ku maksud pentingnya pedoman di dalam umat manusia untuk mengenal tentang proses awal innalillahi dan proses wa inna ilaihi rajiun. Apa tahapan-tahapan di situ? Pertama, jenengan wajib untuk berilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid ini mulai dasar nul sampai proses wusul datang Allah. Setiap bulan Ramadan mesti kula gelar, mesti kula gelar. Terutama besok sasi Ramadan ini tetap jalan, walaupun di sisi lain kami ada tugas yang penting. Apalagi ilmu itu dibahas tidak hanya dengan sisi pengrungu. Artinya jenengan ini olehnya belajar ilmu itu tidak hanya ngaji rungon, tetapi juga ngagem membawa kitab. Makanya saya kejar kitab awal sebagai proses orang-orang syariat dan thariqah untuk menjalankan munajat yang benar sehingga sampai ke wusulan pada Allah. Saya terangkan kanti lengkap di dalam kitab awal itu. Jadi sebelum Ramadan piye carane ndang bisa jenengan pegang. Kalau toh proses hak cipta iku lama, ya pasti tak tinggal karena perpustakaan yang sebagai pencetak ini sudah siap, tinggal nunggu waktu aja. Diperkirakan kalau verifikasi dari Menkumham terlalu lama, sementara ini kita sudah tanggal berapa ini? 16, tinggal setengah bulan lagi. Cukup gak dari sisi perpustakaannya, pabriknya yang mencetak ini untuk mencetak perkiraan kurang lebih 1000 buku.
Saniki Menkuhame kita memasukkan proses belum verifikasi. Nek kesuwen tinggal wae ngoten. Nanti urusan izin belakangan gitu nggak apa-apa. Itu Pak, ilmu jenengan wajib belajar itu, sebab dengan belajar itulah jenengan hati akan mendapatkan anugerah atau nurul ilmu, cahayane ilmu yaitu faham, sehingga ketika saat khalwat laku itu benar sesuai dengan petunjuk ilmu untuk sampai bertemu Allah. Dan apabila mengingat umur ini sudah mepet, seseorang hamba belum sampai ke makom musyahadah kok ya sudah dipanggil atau dipaksa harus tinggalkan dunia, bagaimana nasibnya ruh itu? Bisa dibuka dalam salah satu ayat, hamba yang menjadi calon kekasihku dan akan kujadikan sebagai kekasihku, dalam proses itu kok ya belum sampai pada puncak. Jawabannya apa? Nanti aku sendiri langsung sing ngurusi. Paham? Aku Allah maksudnya, bukan aku makhluk sing ngurusi, namung aku Allah sendiri. Bahkan ada diceritakan seseorang yang pekerjaannya secara syar'i, keterangan secara syar'i, mulai kecil sampai tua maksiat tok, zalim tok perbuatannya secara syar'i, terus ndelalah tiba-tiba dapat hidayah, dia bertobat dan dia melaksanakan pertobatan itu. Lah, ketika dalam perjalanannya untuk menuju kebenaran, dia meninggal dunia. Ini ada malaikat dua kelompok sing gegeran. Apa? Diukur di kelompok malaikat yang ahli azab siap mengadab, kelompok malaikat yang ahli rahmat itu memberikan rahmat. Gegeran Pak, karena di tengah-tengah dua kelompok ini berdebat, akhirnya sowan nang Allah untuk memutuskan semua ini. Akhirnya Gusti Allah memerintahkan, ora usah angel-angel, ukuran nggo meteran sing dawa antarane perjalanan yang ditinggalkan dari kedzaliman nuju rahmat iku dawa ndi. Iki bahasa akal-akalan, tapi ngerti ya sira. Dari satu makalah juga dikatakan mulai kecil jenengan kali kula iki kegolong wong sing kafir. Loh, ketika satu hari sebelumnya meninggal jenengan kok bersyahadat, cara agama Islam bi yaghfir lakum dzunubakum wa yukaffir ankum wa yaghfir lakum an dzunubakum wa kaffir ankum sayyiatikum. Free, Allah ngapura. Artinya kalau kami tarik dari pertanyaan jenengan, bagaimana kita yang sudah berjalan menuju Allah
belum sampai ketemu Allah di dalam makom makrifat, iman yang ihsan kok kita mati dulu. Apa enggak gelap Pak? Padahal ada ayat yang mengatakan sing sapa wongi tatkala di dunia ini buta mata hatinya pada Allah, maka di akhirat pun juga buta. Gimana toh Pak? Hati yang buta itu ya apa? Ngeten. Hati yang ketika saat menghadapi sikon apapun, hati jenengan kali kula niki kuat bahwasanya segala hal apapun itu makhluk. Gak ada sinar makrifat sedikit pun hati mengatakan Allah. Gak ada. Inilah hati yang buta. Sehingga saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya orang kalau sudah mendapatkan hidayah ilmu sadar Pak Ningati tentang yang sebagai aktor atau sang yang berperan, walaupun tidak maksimal cahaya ning ati sampean pasti ada. Meyakini, merasakan sesungguhnya semua itu yang berperan adalah Allah. Cuman aja belum pernah melihat kewujudannya atau bertemu atau mendengar suaranya dan lain sebagainya. Nggak bisa ini dikatakan buta, nggak bisa. Walaupun nur makrifatnya itu voltasenya itu hanya 110, bahkan hanya 10, tidak 110, 10 percikan cahaya itu sebetulnya itu bisa untuk menerangi walaupun masih samar. Apalagi didorong dengan laku terus menerus. Sampeyan lihat orang yang menyalakan genset Pak, gak mungkin langsung wut 220, gak mungkin. Ketika kita nyelenger diesel, yang diesel ini sebagai penggerak dinamo, mesti mulai nol. Gak mungkin langsung sampai gaspol rempol, gak mungkin. Ketika saat sudah menyala diesel ini, gerakannya untuk menggerakkan dinamo otomatis naiknya voltase niku mulai nol, naik bahkan sampai 220 atau 240. Dan itu sebagai apa? Sebagai sunatullah, ketetapan Allah harus seperti itu. Artinya zikir yang sudah Allah titipkan terhadap hati panjenengan iku wajib jenengan iki jalankan jikalau hatimu betul-betul menginginkan datangnya nur makrifat. Zikir ini tidak wajib bagi mereka untuk dilaksanakan yang menolak ajaran tauhid, nggak wajib Pak. Tapi zikir itu justru wajib bagi hati seorang hamba yang hamba ini estu sudah meyakini bahwasanya karena hiduplah semua apapun itu terjadi. Jadi jenengan gak usah khawatir Pak, nikmati sebelum sampai betul-betul di musyahadah
gak usah khawatir, tetap dikubur jenengan, tetap dikubur, gak usah khawatir jenengan. Tentang masalah ruhaniyah gak usah khawatir, aku Allah yang bertanggung jawab, karena kau sudah betul-betul mengikuti apa ajaranku Allah. Lihat dalam surah Ali Imran ayat 31, kau akan kujadikan sebagai orang dekatku alias kekasih manakala kau mengikuti ajaran Muhammad. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kau betul-betul mengikuti ajaranku, yuhibbukumullah, aku Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihku. Terus bagaimana kesalahanku selama ini yang berpuluh tahun? Wa yaghfir lakum dzunubakum, tak ampuni kesalahanmu karena kau sudah tidak mau lagi menyembah selain aku. Innallaha ghafurur rahim, sak temene Gusti Allah itu maha pengampun. Artinya mumpung kesempatan masih ada, maka pasti Allah ampuni. Yang tidak Allah ampuni adalah hatta zurtumul maqabir, kesempatan yang sudah Allah berikan terlalu lama akan tetapi kita sia-siakan. Ketika hatta idza ja'athumus sa'atu baghdatan, ketika ajal menyebut, detik-detik kesadaran datang, iku namanya muspro. Apa muspro? Sudah tidak berguna. Kesadaran yang seperti itu sudah tidak berguna karena sudah tidak ada kesempatan. Nggih, lanjut.